Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai. Insya Allah seluruhnya dengan lafaz syukur kita diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada hentinya. Baik para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi perkuliahan pada mata pelajaran atau pada mata kuliah bahasa Arab. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pengertian isim dan pembagiannya berdasarkan jenisnya. Nah, apakah yang disebut isim itu? Ya, dalam bahasa Arab, isim itu juga disebut kalimat. Namun di sini kita akan membahas apa saja sih yang termasuk ke dalam isim itu, ya. Maka isim adalah segala sesuatu yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, benda, warna, waktu, sifat, tempat, dan alam. Nah, kita akan melihat satu persatu daripada masing-masing contoh tersebut. Nah, ini dia hal-hal yang meliputi isim, ya. Tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah manusia, kemudian hewan. Kita akan melihat contoh-contohnya. Baik. Nah, di layar sudah terpajang, ya, tulisan berwarna kuning, ya. Dilihat di sana pada nomor 1 insanun. Insanun manusia. Kita mengetahui bahwa yang namanya manusia dengan segala macam namanya, rasnya, dan apapun itu, bahkan diri kita juga termasuk dalam kategori isim, ya. Contoh, ada nama Ihsan, Kamal, Budi, dan sebagainya. Bahkan nama Anda sendiri pun dan kita juga adalah bagian dari isim dalam bahasa Arab. Lalu kedua, ada hayawanun, ya, hewan. Kita lihat contohnya. Di sini di layar tertulis ada kittun, artinya kucing, bakorun sapi, kemudian namlun semut, dan ghanamun kambing. Nah, jadi ketika Anda melihat hewan dengan berbagai macam jenisnya dan habitatnya, maka seluruhnya itu masuk dalam kategori isim, ya. Kemudian yang ketiga ada nabatun. Apa nabatun itu? Nabatun adalah tumbuh-tumbuhan, baik dia berupa buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Yang tercatat dalam contoh yang saya tampilkan adalah burtuqalun, maknanya jeruk. Kemudian inabun, anggur. Kemudian khiyarun, mentimun. Jadi kalau Anda melihat dan mengetahui jenis buah atau sayuran dan kemudian Anda menyebutkannya dalam bahasa Arab, maka Anda akan menyebutkan itu sebagai isim. Kemudian yang nomor 4 ada namanya jamadun. Jamadun itu adalah benda mati. Ya, benda mati seperti yang tertulis dalam contoh, ada kitabun, jami'atun, maktabatun. Kitabun maknanya buku, jami'atun kampus, maktabatun perpustakaan. Dan banyak hal lainnya, benda-benda di sekeliling kita itu semua yang termasuk daripada benda mati, maka itu disebut jamid. Disebut isim, ya. Bahkan rumah, ya, apa bahasa Arab rumah? Baitun. Bahasa Arabnya masjid, masjidun. Bahasa Arabnya sekolah, madrasatun, dan lain sebagainya. Maka itu semua termasuk dalam kategori isim. Nah, berikutnya yang nomor 5 ada launun. Launun itu adalah warna. Warna, kita ambil contoh di sini yang saya tulis adalah ahmarun, kemudian aswadun, kemudian abyadun. Ya, ahmar merah, aswadun hitam, dan abyadun putih. Berikutnya yang keenam adalah sifatun. Apa sifatun? Sifatun adalah kata sifat, ya. Sesuatu yang mencirikan atau menggambarkan tentang kata sifat, maka dia juga termasuk dalam kategori isim, ya.
Contoh yang saya tulis adalah jamilun. Jamilun maknanya tampan, cantik, indah. Kemudian tawilun, ya, tawilun maknanya panjang. Lalu berikutnya adalah waktun, ya, yaitu waktu, sesuatu yang menunjukkan waktu. Contoh sobahun pagi, naharun siang, kalau malam lailatun, dan lain sebagainya. Maka itu semua dalam kategori atau masuk dalam kategori isim. Berikutnya adalah makanun. Makanun itu tempat atau keterangan tempat. Contohnya di sini Jakarta, Medan, Siantar, dan nama tempat lainnya. Dan yang terakhir yang tergolong kategori isim adalah alam. Alam itu apa? Alam adalah sesuatu yang dia tidak masuk dalam kategori baik manusia, hewan, tumbuhan, sifat, dan lain sebagainya. Kita memahaminya itu, ya. Maka contoh yang saya buat adalah ardun. Ardun maknanya bumi, ya. Bumi kan tidak dalam masuk kategori jenis manusia, juga tidak masuk dalam kategori jenis hewan. Begitu juga dengan maujun. Maujun adalah ombak, gelombang. Sehingga yang disebutkan pada alam ini adalah apa-apa yang dia tidak masuk dalam poin 1 sampai 8, kan begitu, ya. Maka kesemua itu disebut isim, ya. Kemudian kita akan melihat ciri, ya, atau jenis. Al-ismu min haitsu jinsi, yaitu isim dilihat dari jenisnya. Secara bahasa, bahwa bahasa Arab itu menjadikan dua gender isimnya, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Maknanya adalah isim mudzakkar dia yang berciri kepada laki-laki, dan isim muannas adalah berciri kepada perempuan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa makna laki-laki dan perempuan pada isim dalam kamus atau dalam istilah bahasa Arab itu bukan bermakna hakiki, melainkan dia bermakna majasi saja. Contoh yang tertulis adalah misbahun, lampu, ya. Lampu adalah sebuah benda. Namun apakah dari benda itu kita bisa melihat apakah lampu itu kemudian berciri laki-laki atau perempuan? Tentu tidak, ya. Namun karena misbahun diakhiri huruf H, maka dia kategori isimnya adalah isim mudzakkar. Nah, kita melihat contoh isim muannas. Isim muannas adalah isim yang berakhiran tak marbuto di akhir hurufnya. Contoh al-madrasatu. Nah, al-madrasatu maknanya adalah sekolah, madrasah. Lalu apakah kemudian kita melihat madrasah itu ada sebuah tanda jenis kelaminnya sebagaimana layaknya kita makhluk hidup? Tentu tidak. Karena di sini yang dimaksud adalah makna majasi saja. Maka menandakan isim mudzakkar dan isim muannas sesungguhnya sangat sederhana. Kalau dia isim yang diakhiri dengan tak marbuto, maka isim tersebut adalah isim muannas. Dan sebaliknya, kalau dia bukan diakhiri dengan huruf tak marbuto, maka dia isimnya isim mudzakkar. Maka para mahasiswa sekalian, inilah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan singkatnya materi ini dapat memberikan pemahaman, dapat memberikan ilmu kepada antum sekalian. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang tepat, dan terima kasih atas segala perhatiannya saya ucapkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.